Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A ingin mempresentasikan tentang mobil New R3 Hybrid yang beranggotakan Dimas Mukti Prayoga dan saya sendiri Gilang Yudhistira. Agenda: 1. Mobil hybrid. 2. Mobil Neo R3 Hybrid. 3. Kelebihan dan kekurangan mobil hybrid. 4. Komponen mobil hybrid. Dan 5. Cara kerja mobil hybrid. Mobil hybrid. Mobil hybrid merupakan jenis kendaraan yang menggunakan dua sistem penggerak di dalamnya, yaitu mesin bahan bakar bensin dan motor listrik. Penggunaan dua sumber energi ini mampu menghasilkan tingkat efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan tentunya menambah performa mobil menjadi lebih bertenaga. Kedua sistem penggerak, yaitu bahan bakar konvensional dan motor listrik, bergerak bergantian pada kondisi tertentu. Saat mobil bergerak dengan kecepatan rendah, maka sistem penggerak menggunakan motor listrik. Namun ketika baterai telah habis, mobil akan beralih menggunakan bahan bakar konvensional sebagai tenaga penggeraknya. Seluruh sistem kelistrikan pada mobil juga digerakkan oleh baterai pada motor listrik. Hal ini mencakup power window, audio, hingga AC. Oleh karena itulah mobil hybrid dinilai efisien dalam konsumsi bahan bakar. Mobil New R3 Hybrid. Suzuki All-New R3 Hybrid dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Teknologi cerdas dari SHVS membuat New R3 menjadi kendaraan ramah lingkungan. Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar New XL7 dilengkapi integrate starter generator dengan baterai lithium-ion yang menyimpan energi saat kendaraan melambat dan memberikan efisien dalam fitur engine auto stop smart hybrid vehicle by Suzuki. Efisiensi terbaik juga didukung oleh fitur engine auto stop pada kendaraan saat berhenti, hasilkan getaran mesin yang lebih halus dan konsumsi BBM yang semakin irit dan ramah lingkungan. Untuk kelebihan dan kekurangan mobil hybrid. Kelebihannya yaitu: 1. Hemat BBM, 2. Tidak terlalu banyak perawatan, 3. Lebih ringan, 4. Lebih ramah lingkungan, 5. Tidak mudah rusak, dan 6. Punya nilai jual kembali yang baik. Untuk kekurangan yaitu biaya asuransi lebih mahal, biaya awal lebih mahal, performa lebih lambat, kendali tidak terlalu baik, penggantian baterai yang mahal, dan baterai relatif tidak tahan lama. Berikut adalah komponen mobil hybrid. Satu, Traction Battery Pack. Komponen ini berfungsi menyimpan energi listrik yang nantinya akan disalurkan ke mobil motor listrik. Selain itu, energi listrik yang didapat oleh mobil ketika melakukan deselerasi juga akan disimpan di komponen ini. Dua, Electric Motor. Komponen ini berfungsi untuk menggerakkan mobil dengan menggunakan energi yang disalurkan dari baterai. Tiga, Charging Port. Sesuai namanya, komponen ini berguna untuk mengisi energi listrik ke dalam baterai melalui charger yang telah ditentukan. 4. Power Inverter. Komponen ini berguna mengubah arus listrik direct current DC dari traction battery pack menjadi alternating current AC. Untuk motor listrik, komponen ini juga bisa melakukan hal sebaliknya untuk menunjang fungsi regeneratif braking. 5. Baterai auxiliary. Komponen yang kerap disebut sebagai aki ini berguna menunjang kebutuhan listrik untuk aksesori kendaraan, sebabnya traction battery pack secara prinsipnya hanya berguna menjadi sumber tenaga untuk motor listrik. Berikut saya akan menampilkan dari sistem mobil hybrid.
Halo Suzuki Family, hari ini saya akan memperkenalkan Suzuki All New R3 Hybrid yang memiliki 4 keunggulan, yaitu yang pertama, semakin irit bahan bakar dengan mesin K15B dan juga dilengkapi dengan komponen hybrid lainnya seperti ISG dan baterai aki 42 ampere hour dan baterai lithium ion 6 ampere hour dan 12 volt. Yang kedua, memiliki engine auto stop dan acceleration assist yang akan memberikan Anda sensasi baru saat berkendara. Yang ketiga, hadir dengan fitur-fitur yang akan membuat Anda nyaman saat berkendara, seperti cruise control, guide me light, dan masih banyak lagi. And last but not least, biaya operasional yang hemat dan tentunya ramah lingkungan. Penasaran kan? Biar lebih jelas, yuk ikut saya coba All New R3 Hybrid. Jangan lupa pasang seatbelt ya untuk keselamatan Anda saat berkendara. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menyalakan mobil dengan menekan pedal rem dan menekan tombol engine start-stop. Kemudian, tunggu kurang lebih 2 menit untuk mesin bersinkronisasi dengan sistem hybrid. Dan cek jumlah bar pada baterai. Agar fungsi engine auto stop bekerja, sebelum berjalan, pastikan sabuk pengaman terpasang, semua pintu tertutup rapat dan terkunci, pastikan fungsi engine auto stop aktif dengan tombol tidak ditekan, indikator baterai menunjukkan minimal 3 bar, dan yang terakhir, kap mesin mobil tertutup dengan rapat. Kalau sudah, itu artinya Anda sudah siap berkendara bersama Suzuki All New R3 Hybrid. Secara keseluruhan, beginilah cara kerja teknologi Suzuki Smart Hybrid. Ketika mobil berjalan dan daya baterai mencukupi, kemudian berhenti, maka fungsi engine auto stop akan bekerja. Mesin mati, fungsi kelistrikan akan disuplai oleh baterai aki dan lithium ion. Kemudian saat restart engine, aki akan mengaktifkan ISG untuk menghidupkan mesin. Saat mobil melakukan akselerasi, baterai lithium ion akan memberikan tenaga kepada ISG untuk melakukan putaran mesin. Setelah itu, mobil akan berjalan normal. Kemudian, kembali melakukan akselerasi seperti sebelumnya. Dan sekali lagi, mobil akan kembali berjalan normal. Dan saat terjadi perlambatan atau pengereman, ISG akan menangkap energi yang dilepaskan untuk mengisi baterai aki dan lithium ion. Hingga dalam kondisi berhenti, fitur engine auto stop akan menyala kembali. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba jelaskan satu persatu. Engine auto stop adalah kondisi saat kendaraan yang sudah melaju lalu berhenti. Maka mesin akan mati. Dengan catatan, semua persyaratan yang sudah saya jelaskan sebelumnya sudah terpenuhi ya. Sedangkan fungsi kelistrikan akan disuplai oleh baterai aki dan lithium ion. Dengan begitu, mesin akan lebih irit penggunaan BBM. Perlu diingat, jika salah satu syarat engine auto stop tidak terpenuhi, maka proses engine auto stop tidak bekerja dan akan ditandai dengan tampilan pada indikator seperti ini. Sebagai gambaran, engine auto stop akan aktif saat kendaraan berada di posisi dari berjalan kecepatan minimal 6 km per jam. Dengan kemiringan minus 14 derajat sampai dengan 14 derajat. Untuk mobil otomatis, berhenti dengan posisi transmisi di D dan pedal rem diinjak. Sedangkan untuk mobil manual, engine auto stop akan aktif juga saat kendaraan berada di posisi dari berjalan dengan posisi transmisi berada di netral dan pedal kopling dilepas. Nah, saat mesin kendaraan hidup kembali setelah proses engine auto stop, inilah yang disebut dengan restart engine, di mana tenaga untuk menghidupkan mesin disuplai dari baterai aki ke ISG, bukan motor starter, sehingga terasa lebih halus.
Kembali akan saya jelaskan sebagai gambarannya. Pada mobil otomatis, restart engine akan bekerja saat pedal rem dilepas atau transmisi pada posisi R, L, 2, dan tekan tombol overdrive. Sedangkan pada mobil manual, restart engine akan bekerja saat pedal kopling diinjak. Dan sekali lagi saya ingatkan, teknologi ini hanya akan bisa bekerja jika hal-hal ini terpenuhi dengan baik ya. Ini juga penting diketahui oleh Suzuki Family. Saat akselerasi, mesin akan memerlukan banyak bahan bakar. Nah, pada saat inilah baterai lithium ion akan memberikan energi ke ISG untuk membantu putaran mesin atau acceleration assist. Sehingga kerja mesin menjadi lebih ringan dan bahan bakar menjadi lebih irit. Jelasnya seperti ini. Acceleration assist terjadi saat mobil mengalami percepatan dengan kondisi baterai lithium ion 3 bar atau lebih. Ini juga Suzuki Family perlu tahu, saat kendaraan melaju dalam kecepatan konstan, maka mesin fokus mengerjakan kendaraan seperti biasa. Sedangkan saat kondisi perlambatan atau deselerasi hingga menginjak rem, energi dari putaran mesin yang dilepaskan akan dimanfaatkan oleh ISG untuk mengisi baterai aki dan lithium ion. Sehingga tidak ada energi yang terbuang dan dapat dimanfaatkan kembali. Inilah yang disebut dengan pengereman regeneration. Canggih efektif banget kan? Untuk cara kerjanya seperti ini. Pada mobil otomatis, posisi transmisi berada di luar P atau N dengan kecepatan lebih dari 30 km. Sedangkan pada mobil manual, posisi transmisi tidak berada pada netral. Pedal kopling ditekan dengan kecepatan lebih dari 30 km. Bagaimana Suzuki Family? Setelah melihat dan mendengar penjelasan tentang Suzuki All New R3 Hybrid yang akan menambah keiritan penggunaan bahan bakar dan fitur-fitur yang akan meningkatkan kenyamanan saat Anda berkendara. Langsung ingin jadikan Suzuki All New R3 Hybrid teman berkendara kan? Berikut ini adalah spesifikasi dari New Suzuki R3 Hybrid. Berikutnya saya akan menunjukkan video tentang review Suzuki R3 Hybrid. Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Di tahun 2021 lalu, segmen LMPV kedatangan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia Genesis terbaru yang merupakan pemain terbesarnya. Lalu juga ada Mitsubishi Xpander Facelift yang berubah secara signifikan. Dan di tahun 2022 ini ada Hyundai Stargazer. Dan Suzuki seakan tidak mau ketinggalan dan mereka membuat inovasi di model andalannya di segmen LMPV-nya yaitu dengan mengandalkan teknologi Smart Hybrid. Dan di sebelah saya ini sudah ada Suzuki R3 Hybrid. Lantas seperti apa mobilnya? Seperti apa teknologi yang diusungnya serta berapa konsumsi bahan bakarnya jika dibandingkan versi non-hybridnya? Ikuti terus video ini. Oke, saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai detail dari Suzuki R3 Hybrid ini karena kami sudah membuatkan video first drive-nya yang direview oleh Bang Bonte. Anda bisa klik linknya di atas, tapi ya tidak apa-apa karena saya akan menjelaskan sedikit detail dari mobil ini dan akan meng-highlight lagi tentang teknologi yang diusung dari R3 Hybrid. Nah, mobil ini adalah varian R3 versi tertinggi yaitu varian Suzuki R3 Suzuki Sport. Yang berbeda adalah ini dia untuk body kit. Dia hadir dengan body kit yang cukup sporty. Velg dia juga berbeda dengan tipe GX meski diameternya sama, dia masih ring 16. Kemudian dia dilengkapi dengan daytime running light dan menarik ya, daytime running light ini bisa dimatikan atau dihidupkan. Ada tombol di dalam, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian untuk grill dia bentuknya seperti ini, honeycomb, berbeda dengan tipe GX yang didominasi dengan warna chrome. Dan untuk lampu utamanya masih sama dengan tipe GX dan dia sudah proyektor, tapi sayangnya dia masih lampunya menggunakan
halogen. Kemudian karena ini merupakan varian paling sporty dari R3 yang dilengkapi dengan aksesoris Suzuki Sport, dia juga dilengkapi dengan bagian belakang itu ada spoiler yang memang mencirikan sebuah LMPV yang sporty dibandingkan tipe GX. Sekarang kita lihat bagian mesinnya, ini yang bagian yang paling spesifik, tapi sebenarnya kalau dilihat secara gamblang ini masih sama dengan versi non-hybrid. Karena mesin bensinnya ini masih sama, dia berkode K15B, berkapasitas 1500 cc 4 silinder dengan tenaga mencapai 104 horsepower serta torsi 138,8 Nm. Nah, yang berbeda, dia ada baterai di balik jok kiri depan yang berkapasitas 48 ampere hour atau 12 volt. Dia ada integrated starter generator dan dia juga ada motor listrik. Nah, bagaimana cara kerja dari hybridnya sendiri? Ini yang menarik karena dia bukan hybrid yang seperti milik Toyota misalkan yang benar-benar dia bergantian antara kinerja motor listrik dan mesin bensin. Nah, kinerja motor listriknya ini dia berfungsi sebagai mendorong sedikit akselerasi ketika di putaran bawah. Nah, apa kerja dari baterainya? Baterainya itu dia berfungsi untuk menjaga integrated starter generator atau ISG. Jadi, mobil ini akan berfungsi fitur dari auto start stop engine-nya ketika berada di lampu merah misalkan atau saat berhenti untuk yang berfungsi sebagai efisiensi bahan bakar. Nah, aki dia dibuat lebih besar dan dia tipenya aki khusus, tipe aki yang dilengkapi dengan teknologi engine start stop. Lantas, apakah teknologi smart hybrid ini lebih efektif dan lebih irit dibandingkan Suzuki R3 non hybrid? Nanti kita akan tes ketika berjalan. Sekarang saya akan sedikit membahas di bagian dalamnya karena ada yang berbeda dibandingkan R3 versi non hybrid. Nah, ini dia ruang interior dari Suzuki R3 Hybrid. Ada yang berbeda, yaitu warna interiornya. Di tipe GX dan tipe Suzuki Sport, dia benar-benar kini warnanya hitam. Jika sebelumnya warna hitam itu hanya ditemukan di model XL7, kini ditemukan juga di model R3. Ya, tentu warna hitam seperti ini akan lebih menyenangkan ketika Anda miliki karena dia tidak akan mudah kotor dibandingkan warna beige. Kemudian ada yang baru juga di instrumen cluster. Ini instrumen clusternya warnanya sedikit berubah. Dia menggunakan warna biru seperti ini. Ya, mungkin mencirikan sebuah mobil yang ramah lingkungan ya. Kemudian MID juga sekarang cukup lengkap. Selain dia ada efisiensi bahan bakar, dia juga ada display dari ini total idle stop time atau ketika Anda menggunakan fitur idle stop ini sudah berapa waktu yang Anda gunakan dan sudah berapa irit juga. Ada total idle fuel save di sini. Di sini tulisannya 494 ml yang artinya saya menggunakan mobil ini sudah menghemat sekitar 494 ml dengan menggunakan fitur idle stop. Kemudian ada juga jam motion sama seperti versi terdahulu, axle brake. Nah, ini yang menarik, dia ada display dari mekanisme hybrid ya. Jadi ketika nanti pas berjalan saya akan menjelaskan ada engine, motor, battery. Jadi ketika melakukan akselerasi itu baterai akan terisi dan dilihat sini ada indikator juga baterainya ada 5 bar total, ada motor listriknya juga dan dia juga akan mendisplay ketika motor listrik membantu akselerasinya. Kemudian ada yang baru juga fitur di mobil ini, yaitu ini yang cukup menyenangkan adalah fitur cruise control yang tidak ada di model R3 sebelumnya. Nah, kemudian ada yang baru juga ini, detail yang cukup menarik, kuncinya, dia kini berwarna biru. Yang menjadikan sebuah mobil hybrid mungkin ya. Dan sisanya masih sama dengan versi non-hybrid, versi sebelumnya. Tapi untuk Suzuki Sport ini ada detail yang menarik, karena di bagian sini nih, dia dilengkapi dengan bahan karbon yang terlihat cukup sporty memang. Kemudian untuk head unit dia masih sama dengan versi terdahulu, fitur masih sama, konektivitas masih sama, Bluetooth, ada mirroring tapi dia belum bisa fitur konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lalu juga pengaturan AC dia masih sama, sudah digital seperti ini. USB slot di sini ada satu, masih ada slot aux dan ada slot 12 volt di bagian sini. Di sini cup holder yang dilengkapi dengan ventilasi AC. Ini cukup menyenangkan, jadi ketika Anda membawa minuman tentu akan menjaga suhu minuman Anda dengan baik. Kemudian transmisi, dia 4 percepatan otomatis. Handbrake masih manual, belum dilengkapi dengan auto hold, dan sayangnya dia belum dilengkapi dengan center console, apalagi armrest. Kemudian
tentu konfigurasi bangku semua masih sama dengan model sebelum hybrid. Lalu untuk posisi berkendara cukup menyenangkan. Ini untuk mengatur bangku bisa diatur secara maju mundur tentunya, naik turun, secara cukup luasa, meski secara manual. Untuk mengatur setir dia bisa tilt, tetapi belum teleskopik. Tetapi tidak apa-apa karena ini untuk posisi berkendara saya ini masih cukup ergonomis maksud saya. Ya, tampaknya semua masih sama dan saatnya menjalankan mobil ini untuk mengetahui seberapa irit dari Suzuki R3 Hybrid ini jika dibandingkan dengan versi non-hybrid atau jika dibandingkan dengan LMPV lainnya. Oke, langsung saja. Sekian presentasi dari kelompok 3 dari kelas A. Bila ada kesalahan dan terbata-bata kosakata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.